warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Muhajirin Ustaz Ramdas Haji Dedi Ridwan beserta para pengurus, dan juga kita hormati guru kita Ustaz Haji Muhammad Zakaria yang selalu mendukung kita, dan tidak lupa juga kita sama-sama menghormati Ketua RW 13 Karandes Afif ya. Saya dengan beliau itu ada kenangan waktu banjir itu Pak, kesal itu di simpang itu Pak perempatan bersama beliau ya, mengontrol warga gitu ya. Senang menyaksikan yang kebanjiran lewat itu kan hebat. Itu betis mana-mana tuh. Semua pada ngangkat betis ya Pak RW ya. Aduh. Iya. Tapi kebanyakan emak-emak. Ini. Tapi resep aja. Dia bilang Pak RW tuh ada nenek-nenek lagi tuh, emak-emak lagi tuh. Iya. Kenapa? Itu buru-buru ikan lele. Buru-burunya gede lah. Senang. Ibu senang Pak sama Pak RW itu, nggak tahu saya. Iya. Pada sama Pak RW. Kasep ya, Pak kasep power kasep. Sampai dia bilang gini, Ustaz, saya paling senang di RW yang pabrik. Iya. Itu ya kebanyakan di sini sih. Ini sombong. Tapi nggak apa-apa Bang Raya. Jatuh masalah. Nah ini ya, jokinya di awal aja kan, kesananya kita harus serius ya. Kalau nggak hilang materinya gitu ya. Sengaja kita sampaikan di awal-awal supaya materi tidak terganggu. Kalau satu taruh di tengah nanti bapak lupa, ibu lupa. Ya. Judul pagi ini apa? Kedudukan hukum anak di luar nikah. Saya paham ya? Kedudukan hukum anak di luar nikah. Saya sengaja ambil ini supaya bapak ibu punya perspektif lain tentang peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar kita. Khususnya kita harus memandang semua peristiwa itu dengan kacamata Islam, dengan enak Pak. Ibu jadi nyaman mendengar ataupun memantau peristiwa yang terjadi. Kalau kita sudah punya dasar ataupun background ya yang mendasari semua peristiwa yang terjadi di muka bumi. Karena nggak ada satu peristiwa pun yang terjadi di muka bumi ini semuanya sudah tercantum dalam Quran dan hadis. Ya, nggak ada peristiwa apa saja tentang yang terbaru pun semua ada di dalam Quran dan hadis. Tinggal kita menyikapinya dan mau rajin membacanya. Ya, membaca Quran dan hadisnya mau rajin, maka semua peristiwa itu tidak akan luput dari pantauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tinggal menggali saja ya, sedikit demi sedikit ilmu-ilmu itu agar punya daya tahan. Itu bergantung dengan keimanan ketakwaan kita ya. Saya akan kutip satu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Nanti Bapak Ibu bisa buka dalam Sahih Bukhari atau dalam caranya dalam kitab Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani itu ya. Jadi semua hadis di Bukhari itu Pak Bu ya, hadis Bukhari ini yang sahih semuanya ada dalam Fathul Bari. Fathul Bari itu semacam penjelasan secara rinci dari mulai asbabul wurudnya tuh asbabul wurud itu asal muasal turunnya kenapa hadis ini keluar. Kalau asbabul nuzul ya itu ayat Quran, tapi kalau asbabul wurud hadis. Nah,
Bapak bisa rujuk di Fathul Bari karya Imam Ibnu Hajar Asqalani yang penulis kitab Bulughul Maram, ya sama. Bulughul Maram juga ditulis oleh Ibnu Hajar Asqalani. Kata Imam Bukhari dalam hadis itu diceritakan tentang suatu peristiwa yang terjadi pada keluarga Rasulullah SAW. Ya. Di dalam Fathul Bari terangkan bahwa Rasulullah itu punya istri namanya Siti Saudah binti Zam'ah. Ya. Kan waktu Khadijah wafatul, istri pertamanya itu, setahun berikutnya Rasul ditawari 2 orang wanita untuk dinikahi itu ya. Mau Siti Aisyah yang ABG atau Siti Saudah binti Zam'ah yang usianya 60 tahun. Rasul dengan sikap yang bijaksana karena melihat anak-anaknya masih kecil, perlu seorang wanita yang bisa mengurus, membimbing, ya, mengayomi anak-anak masih kecil. Oleh karena itu Rasul memilih yang dewasa, tidak memilih ABG. Kalau kita kan lain ya, kita tahu gitu, kita pilih ABG aja, gitu kan, masih fresh kan, segar itu. Rasul juga dia pilih yang tua, yang 60 tahun Pak, lebih tua dari Rasul 55 tahun, gitu ya. Pilih yang lebih tua, bahkan mengaku ya, Siti Saudah itu badannya besar, pintu rumahnya itu nggak masuk, tapi dia harus miring, besarnya. Rasul pilih itu, Pak. Nah, yang menjadi peristiwa adalah adiknya istrinya tuh, atau mertuanya, ayah mertua dari Rasulullah SAW yang bernama Zam'ah bin Amir. Zam'ah bin Amir ini punya pembantu nih, budak yang ya, pembantu perempuan, budak, ya, tiba-tiba hamil pembantunya nih, ya, hamil. Begitu melahirkan, ya, sambil melahirkan tuh ada seorang laki-laki bernama Utbah bin Abi Waqqas. Dia ini ada adik kandung sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini, kalau Bapak pernah pergi ke Cina, dia ada kubunya di sana. Katanya dia sebagai seorang pendakwah yang ke Asia Tenggara, termasuk ke Nusantara kita ini, yang menyebarkan Islam adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sahabat Nabi Pak, dia dijamin masuk surga, masih hidup, tapi dijamin masuk surga. Adiknya bernama Utbah bin Abi Waqqas. Ya, singkat cerita, anak yang dilahirkan itu ternyata wajahnya mirip dengan Utbah bin Abi Waqqas. Anak yang dilahirkan oleh pembantu mertua Rasul itu mirip dengan Utbah bin Abi Waqqas, adik sahabat Nabi. Ya, pelan-pelan. Begitu melahirkan, agak udah cukup umur gitu ya, setahunan, kelihatan jelas sekali. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas mengklaim bahwa itu adalah anak adik saya, karena adiknya pesan sama Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Sa'ad, tolong nanti kalau pembantu itu melahirkan, ambil tuh anak itu, karena dia merupakan hasil dari persetubuhan saya dengan pembantunya Zam'ah bin Amir, besan mertua Rasulullah SAW. Oleh karena ya, zaman dulu sudah ada begitu. Benar nggak kamu? Apa berhubungan badan dengan? Ya, saya telah berhubungan badan dengan pembantunya mertua Rasulullah. Dalam bahasa lain perzinahan lagi ya, tapi tidak saya gunakan kata itu, berhubungan saja ya. Berhubungan dengan
pembantunya mertua Rasulullah SAW. Imam Bukhari mencatat kalimat hadis ini, Pak. Kata Imam Bukhari apa? Ata Nabi sallallahu alaihi wasallam Sa'ad bin Utbah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Qala Sa'ad, ya Rasulullah, bintu akhi uhida ilayya fihi. Qala Abdul bin Zamah, akhi ya Rasulullah, waladatu abi furisha ilaihi. Qala Nabi sallam, al-waladu lil farishi huwa laka ya Abdul bin Zamah. Kata Imam Bukhari, ada pertengkaran di antara Sa'ad bin Abi Waqqas dengan adiknya istri Rasulullah, adik para Rasulullah, ya. Karena saling klaim mengaku itu. Kata Sa'ad, ya Rasulullah, itu saudara saya, bayi yang lahir itu, kata itu saudara saya, karena dia anak yang dilahirkan hasil persetubuhan antara adik saya dan pembantunya mertua Rasulullah SAW, sehingga anaknya tuh mirip dengan adik saya. Klaim gitu ya. Kata adik ipar Rasulullah, Abdul bin Zamah itu, enggak ya Rasulullah, itu adik saya, karena dia lahir ya di rumah ayah saya, dan dia lahir di tempat tidur ayah saya. Jadi dia adalah adik kandung saya. Perdebatan antara ya dua insan ini mengaku saling memiliki. Yang satu mengaku mirip adiknya, jadi dia semacam ponakan saya. Kata Sa'ad, kata adiknya, kata Abdul itu dia adik saya karena dia lahir di tempat tidur ayah saya. Dulu kalau kasus begitu kan enak datang kepada Rasulullah ya. Kalau sekarang kan susah, Pak. Cek tes DNA gitu ya. Nah, kalau mirip nggak percaya kan? Cek DNA-nya. Nah, semua kan dicek semua kan tuh. Pada siapa yang cocok? Kalau sekarang kan begitu, Pak ya. Dulu gak ada tes DNA. Asal kelihatan mirip-mirip, oh dia anak saya. Gitu ya. Dulu. Apalagi zaman Umar bin Khattab, huwa laka Abdul bin Zamah. Anak ini ya milik Abdul bin Zamah, artinya milik mertua Rasulullah SAW, karena anak yang lahir ya dalam naungan keluarga harus ada penjamin ikatan pernikahan atau perbudakan ya. Maka itu anak ini menjadi milik mertua Rasulullah SAW, karena budaknya mertua Rasul. Paham ya? Kan kalau kita punya budak kan bisa disetubuhi ya. Budak nih zaman dulu nih. Jadi zaman Nabi budak banyak Pak, bisa ratusan ya. Nah, pemilik budak itu berhak boleh ya, boleh menyetujui budak-budaknya itu. Kalau itu kan dibatas tempat. Kalau budak boleh banyak. Budak boleh. Tapi dulu, sekarang udah gak boleh lagi ya. Gak boleh. Jadi kata Rasul bilang, itu adalah anak orang tuamu ya, Abdul bin Zamah, jadi adik kamu. Sekalipun wajahnya mirip Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau sekarang, sekalipun tes DNA-nya sama dengan orang yang menggaul, tapi dia tidak berhak, karena tidak ada ikatan antara dia dengan wanita tadi dalam perkawinan atau perbudakan. Pak ya, gitu ya. Paham ya?
Karena dalam Islam, maaf nih, sperma orang yang berzina, maksud saya, itu sangat tidak dihargai. Paham ya? Sperma sesuatu ya, orang yang berzina itu sama sekali tidak dihargai, ya. Karena tidak diikatkan perkawinan, ya. Yang dihargai adalah laki-laki yang memiliki ikatan perkawinan yang sah atau berbudak, maka dia bernilai. Pertama. Yang kedua, dalam rangka melindungi bayi yang dilahirkan. Bayangkan kalau misalnya tidak ada keputusan ini, ya, maka bayi ini milik siapa? Ya. Yang mengaku saja kan? Harus ada keputusan hukum. Maka Islam memutuskan dia. Lalu ayahnya itu, ya, yang menjadi wali itu, dia bisa menjadi wali, bahkan bisa menjadi pewaris, ya, untuk melanjutkan keturunan. Sedangkan orang yang menghamilinya itu, dia tidak menjadi pewaris, tidak menjadi wali bagi anaknya kalau perempuan. Kalau lahir orang atau anak yang dilahirkan di luar nikah, maka anak itu, kata Imam Syafi'i, ya, dia mengikuti ibunya, ya, dan keluarga ibunya. Apa ya? Anak yang lahir di luar nikah, dia tidak mengikuti nasab orang yang menghamilinya, sekalipun sama tes DNA-nya atau wajahnya mirip, tapi dia menjadi tanggung jawab ibunya dan keluarga ibunya. Bapak ya, jadi ibunya. Sedangkan yang mengambilnya tidak berhak, karena tidak ada pernikahan. Lalu bagaimana Islam menyelesaikan itu semua? Kan tadi Islam ini kan dalam rangka apa? Dalam maksud syariat yang tepat. Tujuan hukum Islam apa? Hifdzun nasab, melindungi keturunan, melindungi nasab. Lah kalau begitu gimana tuh? Nggak ada nasab keturunannya. Maka ada hukum berikutnya bahwa nanti Bapak bisa rujuk dalam kitab apa Imam Syafi'i, semua kitab-kitab Imam Syafi'i memuat perkara ini, karena penting, Pak. Jadi gini, pelan-pelan. Kalau ada seorang wanita kedapatan hamil di luar nikah, ya, nggak tahu siapa bapaknya, ya, maka sebaiknya dia segera dinikahkan, ya, dengan laki-laki, baik yang menghamilinya atau yang bukan menghamilinya. Ya, pelan-pelan ya. Kalau ada perempuan hamil di luar nikah, sebaiknya segera dinikahkan, baik dengan yang menghamilinya atau dengan yang bukan menghamili. Apabila akad nikahnya dilakukan 6 bulan sebelum bayinya lahir, pelan-pelan ya, dia dinikahkan. Ini sebelum 6 bulan sebelum bayinya lahir, ya, maka laki-laki yang menikahnya itu berhak menjadi nasab dari bayi yang dilahirkan, sekalipun dia bukan yang menghamilinya. Sampai jadi 6 bulan sebelum lahir. Jadi bulan ketiga lah, ya, bulan ketiga berturut tuh, paling lambat bulan 4, paling lambat, ya. Nikahkan dia. Kan kalau apa rahim dalam kandungan itu usia 4 bulan, kan mau turunkan tuh ketetapan, ya, 4, ruhnya ditiupkan, ketetapan umurnya ditetapkan, amal baik dan buruknya ditetapkan, takdir ditetapkan pada usia 4 bulan, kan? Sebelum itu kalau sudah dinikahkan, dikawinkan, dinikahkan tuh lahir 6 bulan berikutnya, maka yang menikah tadi
sebagai ayah kandungnya. Bapak ya, sekalipun bukan dia yang menghamilinya, tapi dia tetap menjadi ayah kandung. Kan kita udah tenang ya, kalau menjumpai kasus-kasus seperti ini. Tetapi kalau misalnya dinikahkannya kurang dari 6 bulan sampai melahirkan itu, ya, begitu lahir itu anaknya mirip dengan yang menikahi tadi, paham ya? Mirip, tetapi dia tidak berhak menjadi ayah kandung atau pewaris atau wali dari anak yang dilahirkan wanita tadi karena pernikahannya kurang dari 6 bulan. Contoh dinikahkannya pada usia 7, pun sudah besar tuh, ya, kawinkan. Kamu dengan siapa berhubungan badannya? Dengan si Joni panggil. Ya. Kamu dipaksa kawin, kawin. Begitu lahir benar anak tuh mirip si Joni. Gak ada nama Joni kan dia? Mirip, betul. Iya, memang saya menghamili dia. Lah karena pernikahannya kurang dari 6 bulan, maka dia tidak berhak menjadi ayah kandung dari bayi yang dilahirkan, bahkan dari hasil persetubuhan dia dengan wanita tadi. Karena pernikahan kurang dari 6 bulan. Ini adalah ketentuan hukum jumhur ulama, ya, ulama begitu, ya. Termasuk dalam kompilasi hukum Islam Indonesia, kan umat Islam Indonesia pakai enak Pak, kita ada KHI namanya, kompilasi hukum Islam Indonesia. Semuanya mengacu di sana, semua Quran, Al-Quran, hadis itu dikumpulkan di situ, lalu dirumuskan masalah-masalah yang muncul di sekitar masyarakat ini. Maka dibuat dalam kompilasi hukum Islam Indonesia. Bapak bisa nggak perlu repot kalau kita nggak menguasai tafsir Quran, ya, tafsir hadis, pegang KHI, ya, kompilasi hukum Islam, tapi buat sekali, ya, atau pegang ulama, pegang ulama ya Bapak yang ini itu, udah, karena mereka semua merujuk kepada Quran hadis. Gak ada satu ulama pun ya yang kabar ya, yang recommended maksud saya nggak berpegang pada Quran hadis. Seluruh mazhab tuh Pak, mazhab semuanya berpegang pada Quran hadis. Kalau begitu semua peribadatan itu relatif sama. Yang berbeda cuma sedikit aja, ya, nggak banyak Pak. Dan kita disuruh umat Islam ini cari persamaan di kalangan umat Islam itu, ya. Persamaan, kan paling banyak persamaan. Perbedaannya sedikit. Jangan suka cari perbedaannya, ya. Nanti akan bersilang jalan, ya. Kalau Bapak selalu cari perbedaan, mohon maaf ya, maka nggak akan ada titik temu, ya. Nggak akan pernah ketemu dan nggak pernah selesai masalah-masalah khilafiyah. Ya, cari persamaannya. Dalam membangun masyarakat harus cari persamaan, gitu ya. Kembali. Jadi anak yang dilahirkan itu menjadi milik orang papa yang ada ikatan pernikahannya sebelum 6 bulan, maka dia menjadi ayah kandungnya atau pewarisnya atau walinya. Kalau kurang dari 6 bulan, maka dia bukan menjadi ayah kandungnya, bukan pewarisnya, bukan walinya. Pemain boleh meninggal, suaminya meninggal tuh, maka anak yang dilahirkan kurang dari 6 bulan tadi, dia tidak berhak mewarisi harta ayahnya tuh. Ayah kan artinya dia di luar ketentuan hukum tadi. Jumhur ulama seperti itu. Karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Quran surat, nanti baca surat An-Nur ayat 3 ya, Allah berfirman, Az-zani la yunkihu illa zaniyatin aw musyrikatin wa zaniyatu la yankihu
illa zanin au musyrikatin wa hurima alaihi bil mu'minin. Nur ayat 3. Kata Allah, orang yang berzina laki-laki, ya, maka dia akan mendapatkan pasangan yang juga berzina dari kalangan perempuan atau orang musyrik. Allah nih, udah atur tuh Pak. Lelaki pezina, maka dia akan mendapatkan wanita yang juga sama atau pernah berzina. Paham baik? Ini Allah mengatur. Perempuan yang suka berzina, maka dia akan mendapatkan pasangan laki-laki yang juga suka zina atau musyrik. Begitu Pak. Ya. Dan haram bagi orang yang beriman menikahi wanita pezina. Baik. Asbabun nuzul ayat ini, ya, asbabul turunnya, ini asbabul nuzul, konteks asbabul wurud. Asbabun nuzul ayat ini, surat An-Nur ayat 3 ini dibaca juga di dalam kitab Asbabun Nuzul banyak. Ya. Waktu itu ada seorang wanita bernama Anak. Waktu tinggal di Mekah, dia berpacaran dengan Masdar bin Masdar, sahabat Nabi. Masdar bin Masdar. Setelah berpacaran, kemudian Masdar bin Masdar hijrah ke Madinah. Ya. Anak tetap tinggal di Mekah. Anak ini bernama perempuan, cantik Pak. Singkat cerita, kemudian suatu kali Masdar bin Masdar yang tinggal di Madinah itu pulang kampung ke Mekah. Ya. Dia dapatkan anak itu telah menjadi lady escort. Apa lady escort itu ya? Kalau sekarang mah istri simpenan, ya, simpenan betul ya? Atau perempuan bukan istri, wanita simpanan. Nah, gitu ya. Kalangan pejabat, elit itu wanita simpanan. Wanita simpanan. Kalau simpanan kan biasa di bawah bantal ya, atau taruh di bank gitu. Coba tuh dia taruh di bank. Kalau simpenan taruh di atas bantal, atau taruh di gunung sana tuh, di kampung yang ngicat. Kalau simpanan digeser keluar uang Pak, kalau simpanan digeser keluar anak. Nah, jadi Masdar bin Masdar pulang kampung. Nah, dia tahu bahwa pacarnya telah menjadi lady escort, wanita simpenan kalangan pejabat di kota Mekah. Dia jalan kan, senang lagi pada mantan pacar itu. Dan ada niatan untuk menikahi mantan pacarnya nih, yang sekarang sudah jadi wanita simpenan tuh. Dia datang pada sahabat, dia bilang, ya kamu boleh, kamu nggak boleh nikah. Datang kepada Nabi mengadukan ini, ya Rasulullah, bagaimana saya pengen menikahi pacar saya, tapi dia sekarang sudah menjadi lady escort. Rasul nggak menjawab. Sampai turun ayat ini Pak, Zani la yankihu illa zaniyatin aw musyrikatin. Orang yang berzina, yang suka berzina, maka tidak boleh dinikahkan dengan orang yang suka berzina juga atau orang musyrik. Perempuan yang suka berzina, ya, tidak boleh dinikahi dengan laki-laki, ya, kecuali yang juga berzina atau musyrik. Haram untuk dinikahi. Horimat. Hadis ini kemudian dibicarakan oleh para sahabat semua, ya, termasuk ulama-ulama sampai sekarang, bahwa yang dimaksud horimah itu, haram itu bukan haram dilarang, ya, tapi merupakan tanzih atau dibenci. Apa ya? Kan enak kan kalau kita tahu hukum ya. Kalau begitu kita boleh menikahi berzina. Dalam hal ini maka dibolehkan, karena tidak diharamkan, tapi dibenci saja. Betul nggak? Betul ya? Kalau itu aman aja. Maksud pasti aman, sama tapi merasa aman. Karena ditafsirkan bukan diharamkan, tidak berdosa, tapi cuma dibenci, tidak disukai. Ya, oleh siapa? Oleh masyarakat atau oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
kemudian dinikahi dalam rangka untuk menyelamatkan. Bahkan diperintah untuk bertobat dulu wanita tadi, baru dinikah. Bapak ya, kembali ke yang tadi itu yang 6 bulan ya. Imam Hanafi ini, apabila pernikahan terhadap balik wanita yang hamil tadi itu, maka dia tetap menjadi ayah kandungnya sekalipun sehari pernikahannya sebelum melahirkan. Jadi ada ketentuan hukum menurut mazhab Hanafi. Kalau tadi jumhur ulama ya, maka laki-laki yang menikahnya sebelum lebih dari 6 bulan maka dia jadi ayah kandungnya. Kalau kurang dari 6 bulan maka dia tidak boleh jadi ayah kandungnya sekalipun mirip. Kata Imam Hanafi, maka anak yang dilahirkan ini kalau tidak dinikahkan dengan seseorang menjadi milik siapa? Apakah cuma menjadi milik ibunya saja? Lalu di mana kedudukan hukum Islam yang melindungi hak atau nasab? Kan tujuannya hukum Islam nih Pak, namanya maqasidus syariah itu perlu dibuka di Google. Maqasidus syariah itu ada 5, melindungi jiwa, melindungi akal, melindungi harta, melindungi nasab. Tujuan Islam itu di situ Pak, melindungi keturunan. Kata Hanafi, maka dia berfatwa Hanafi boleh seseorang wanita sudah hamil dinikahi dengan laki-laki siapapun sekalipun sehari sebelum melahirkan, maka dia menjadi ayah kandungnya. Nah, gitu ya. Ini murid banget Hanafi. Boleh. Bapak boleh begini itu ya, saya ikut bahasa banyak saja. Daripada nanti malu, ini kan nggak enak. Perempuan lahir gak ada orang tuanya kan repot. Kalau sekarang mungkin ada yang nampung Pak, anak-anak yang di luar nikah tuh, mohon maaf ya, grup sirkus itu dia ambil tuh Pak, laki-laki perempuan yang dari tempat-tempat mengapa prostitusi, ya, ambil, dididik, dibina, dibiayain sampai jadi sampai akhir. Pasti tidak dulu Pak. Dulu Hafiz Al-Assad, ayah kandungnya Presiden Syria, Bashar Al-Assad, sekarang kan Bashar ya, sekarang udah diusir. Dulu ada ayah kandungnya, maka seluruh anak yang tidak ada bapaknya Pak ditampung oleh negara Pak, dan dibina jadi tentara semua. Maka militer Syria itu dulu ya berasal dari laki-laki yang tidak ada keluarga, masukkan camp, dididik, jadi tentara, jadi ahli, nembak segala macam. Dan dia dipaksa didoktrin harus membela Hafiz Al-Assad untuk melawan kelompok Muslim tuh, ya dulu. Pokoknya kalau ada orang-orang Muslim yang fanatik, ada tembak dulu, luar biasa Pak. Maka pembunuhan yang terjadi di Suriah karena tentara itu dari kalangan yang tidak punya keluarga, jadi bergantung pada Hafiz Al-Assad yang membina, yang membiayai itu. Bunuh tuh kelompok radikal, dibunuh semua, dibakar habis. Kelompok yang tidak cocok dengan kerajaan, sultannya kerajaan dihabisi. Sebelum sampai sekarang, sampai Bashar al-Assad diusir dari negara kan sama kelompok dengan Turki. Nah, jadi memang orang yang lahir di luar nikah itu dia sangat bergantung menghendaki ada orang bisa mengayominya. Ya. Maka kalau kita bisa menjaga keluarga, mohon maaf saya, jaga betul keluarga itu dari pergaulan yang kurang baik Pak. Di Bandung ini Pak ngeri sebetulnya Pak. 6 dari 9 laki-laki itu Pak buaya Pak. Berapa? Ada 60 ya? Ya. 60 nih, 60. Ada 10 orang buaya semua. Ini survei Pak. 6 dari 9 perempuan di Bandung itu lubang buaya Pak.
Sama aja ya, sama aja. Jadi jaga Pak, keluarga kita Pak, ya. Menjaga kehormatan ya, kehormatan keluarga. Karena itu menjadi aib Pak ya. Sekalipun itu tes DNA positif sama itu nggak ada hak ya. Dan jejak digital itu Pak nggak bisa dihilangkan ternyata Pak. Ya. Jejak digital nggak bisa dihilangkan. Jejak digital saya Pak dengan Brigitte Bardot dulu nggak bisa ya. Apa Brigitte Bardot? Bukan orang sini. Punya jejak digital nggak bisa hilang Pak. Apalagi orang yang katakanlah nggak suka ya atau hobi pengen dapat apa netizen banyak, dia subscribe banyak tuh, diangkat tuh foto-foto zaman dulu tuh ya, wah dikeluarin semua, oh dia pernah begini, dia pernah begini, losing face Pak, apa losing face? Kehilangan muka Pak, susah kemana-mana. Kalau nggak bermental baja Pak, muka badan, wah bisa bunuh diri Pak, bener Pak ya. Banyak bunuh diri Pak, nggak kuat menghadapi apa berita-berita, foto-foto, gambar-gambar, chattingan segala macam itu yang muncul sekarang. Kalau gawat bisa Pak. Rata-rata rumah tangga tuh bubar, rata-rata. Begitu muncul berita-berita itu ya, catatan masa lalu kita, jejak kita, bubar rumah tangga Pak biasanya. Dia gugat ke pengadilan. Oh ternyata kamu begini ya sifat aslinya ya. Kelemar-kelemar ternyata begini kan gitu. Kelihatannya apa kis-kis, manis-manis mukanya gitu ya. Ternyata begini. Tuh. Kelihatannya kamu mulus ya, bagus kayak buah kedondong. Kelihatan bagus depannya, ternyata dalamnya ngangkat. Kayak kedondong gitu ya. Mendingan buah durian. Meskipun kasar kelihatannya, tetap hatinya halus. Ya. Lembut kan dalamnya ya. Buah durian itu kelihatannya kasar, sanyari, ya kayak preman. Tapi dalamnya dia lembut, halus, bersih, kayak buah manis kan. Biar kelihatannya jelek pakai jaket hitam nih, pakai baju hitam, tapi dalamnya putih, hatinya bersih putih gitu ya. Gitu Pak. Jadi itu jangan kayak buah kedondong ya, depannya doang kelihatan manis, bagus gitu Pak, dalamnya celaka gitu ya. Jejak digital nggak bisa dihilangkan. Pesan kepada diri saya, kepada saya dan Bapak semua, jaga Pak. Tidak ada diri Bapak, dari Ibu semuanya ya. Oke lah, usah dengan, gak usah terpikat dengan rumput tetangga lebih hijau, jangan. Atau burung tetangga lebih berkicau, jangan. Bukan, Ibu jangan ngomong begitu, burung tetangga lebih berkicau, jangan. Dah, stop. Itu ya, kita berpada keluar. Dan anak cucu kita jaga keturunan kita dengan baik-baik. Gitu ya, jangan keluarga dan keluarga semua ya. Rasanya itu yang mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita semua, menuntun kita dan memberi kita pada kebaikan jalan benar. Itu saja. Bikurang maaf. Fattaqullah tatatum walakum billahi sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah bersama-sama mendengarkan